Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Fadil dengan NIM 230102003. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya dari mata kuliah Manajemen Pemasaran yang diampu oleh Ibu Maspa Wati Tokang, SMSC, yang berjudul Peran Sentral Perencanaan Strategis dan Perencanaan Strategis Korporat dan Divisi. Nah, perencanaan strategis menjadi fondasi utama bagi kesuksesan organisasi di tengah dinamika bisnis yang semakin kompleks. Dengan perencanaan-perencanaan yang matang, perusahaan dapat menavigasi perubahan pasar dan tantangan eksternal dengan lebih percaya diri. Pentingnya perencanaan strategis tidak hanya untuk menetapkan arah perusahaan, tetapi juga untuk menyelaraskan seluruh sumber daya dan kapasitas yang dimiliki agar mencapai tujuan jangka panjang yang berkelanjutan serta meningkatkan daya saing di pasar global. Definisi dan konsep perencanaan strategis. Nah, apa itu perencanaan strategis? Perencanaan strategis adalah proses sistematis untuk menentukan visi misi dan tujuan utama perusahaan, serta menyusun langkah-langkah untuk mencapainya secara efektif dan efisien. Tujuan utama dan manfaat, yaitu adalah untuk memastikan organisasi memiliki arah yang jelas, meningkatkan pangsa pasar, profitabilitas, dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan. Contoh penerapan, seperti meningkatkan pangsa pasar melalui inovasi produk dan memperkuat keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Perencanaan strategis korporat, gambaran besar, yakni fokus jangka panjang, mengatur visi dan tujuan perusahaan secara keseluruhan untuk pertumbuhan dan eksistensi jangka panjang. Alokasi sumber daya, menentukan pelokasian dana, tenaga kerja, dan aset antara unit bisnis guna memaksimalkan efisiensi dan dampak strategis. Contoh implementasinya yaitu ekspansi pasar internasional dan diversifikasi produk untuk memperluas pangsa pasar dan mengurangi risiko bisnis. Perencanaan strategi divisi. Yang pertama, penyelarasan tujuan. Memastikan misi dan strategi divisi sejalan dengan arahan korporat agar sinergi tercapai. Yang kedua, keunggulan kompetitif, yaitu fokus pada pengembangan kekuatan unit divisi untuk memenangkan persaingan di pasar spesifik. Contoh nyata yaitu meningkatkan efisiensi operasional dan meluncurkan produk baru yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan target. Selanjutnya, proses perencanaan strategis. Yang pertama dimulai dari analisis SWOT, yaitu mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam lingkungan bisnis. Yang kedua, penetapan tujuan. Menetapkan tujuan strategis yang smart seperti spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu. Yang ketiga, pengembangan strategi dan implementasi. Menyusun dan menjalankan rencana tindakan untuk mencapai tujuan serta memantau kemajuan secara berkelanjutan. Selanjutnya, integrasi perencanaan korporat dan divisi. Yang pertama, komunikasi efektif. Menjamin pertukaran informasi yang lancar antar divisi dan korporat untuk sirkulasi tujuan. Keselarasan tujuan. Memastikan divisi memiliki strategi-strategi yang mendukung visi misi dan misi perusahaan. Contoh sinergi, kolaborasi antar divisi pemasaran dan pengembangan produk yang menghasilkan inovasi berdaya saing tinggi. Selanjutnya, tantangan dalam perencanaan strategis. Yang pertama adalah perubahan cepat yang berakibat sulitnya beradaptasi dengan dinamika pasar dan teknologi yang terus berkembang. Yang kedua, keterbatasan fleksibilitas. Rencana yang kaku dapat menghambat respon cepat terhadap peluang atau ancaman baru. Resistensi karyawan. Penolakan perubahan dapat muncul menurunkan efektivitas
pelaksanaan strategi. Studi kasus, yakni kegagalan Kodak akibat lambat berinovasi dalam menghadapi disrupsi digital. Kesimpulan, perencanaan strategis sebagai kunci keberlanjutan. Manfaat utama yaitu meningkatkan arah dan fokus, menjamin penggunaan sumber daya efisien, dan mendorong pertumbuhan keberkelanjutan. Ajakan bertindak, segera terapkan perencanaan strategis secara sistematis untuk menghadapi tantangan dan peluang. Adaptasi dan inovasi. Kunci sukses jangka panjang adalah kemampuan beradaptasi dan terus melakukan inovasi berkelanjutan. Baiklah, itulah tadi presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.